Alhamdulillah, alhamdulillah, kita telah memasuki 3 bulan mulia, mulai dari bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan mudah-mudahan kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat memasuki Ramadan. Berarti kita masuk dalam rangka muhasabah fikriyah, muhasabah qalbiyah maupun muhasabah nuraniyyah. Dan dalam rangka kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan ketakwaan itu pula yang akan menyelamatkan kita baik dalam dari dunia sampai kepada akhirat. Maka kita pun bertanya dengan apa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Allah dan Rasulnya telah memberikan kita rukun Islam. Maka dalam rukun Islam itulah kita akan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah kita mengetahui rukun Islam, maka perbanyaklah muhasabah terhadap rukun Islam itu sendiri. 2 kalimat syahadat yang setiap saat kita baca telah mampukah melahirkan nilai-nilai muhasabah, nilai-nilai bahwa kita dipandang, dilihat dan didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah mampukah berubah pikir dan sikap kita. Sholat 5 waktu yang setiap saat kita laksanakan telah mampukah mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Begitu juga dengan zakat, infak, sedekah yang kita mulaikan telah mampukah mensucikan jiwa kita sehingga rasa kita selalu bergantung dengan Allah dan meyakini bahwa apa yang ada menjadi amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan puasa yang setiap tahun kita laksanakan telah mampukah meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga bagi yang telah mampu berhaji dan berumrah, telah mampukah memperbaiki pikir, telah mampukah memperbaiki perilaku, telah mampukah memperbaiki rasa di dalam hati kita sehingga kita menjadi manusia yang lebih baik. Hadirin rahimakumullah. Dan dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pula, marilah kita merenungkan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang pasti bulan ini adalah bulan yang akan menyampaikan kita kepada bulan Ramadan, yang kita sama-sama mengetahui bahwa di dalam bulan Ramadan kita wajib melaksanakan puasa Ramadan yang harapan kita mampu membentuk kita menjadi hamba-hamba yang benar-benar patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan apakah yang akan kita tempuh? Maka oleh karena itu mari menjadi renungan dan pemikiran kita. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah,
Ya ayyuhalladzina amanu. Kalau dalam kaidah bahasa Arab, yang harfun nida ayyunada harfun tamyiz. Seakan-akan Allah berkata, berfirman kepada kita sebagai hamba-Nya, wahai hamba, ingatlah bahwa tiada lain tujuan kamu atau ciptakan untuk menyembah kepada-Nya. Apakah kamu telah mengingat apa yang menjadi kewajibanmu? Apakah kalian telah mengingat bahwa apa yang menjadi tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka hak harful tamyiz adalah sebagai bentuk peringatan. Maka setiap kita harus ingat bahwa saat ruh dimasukkan ke dalam jasad kita, kita pun telah berjanji dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyiapkan umur kita, untuk menyiapkan jiwa raga kita, untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perkataan Allah sembahlah aku. Maka kesanggupan inilah yang kita bawa dan kita bisa hidup di dunia karena kesanggupan yang telah kita kesepakati antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kita telah menjadi hamba yang ingat, kemudian ada kata isim yang disebut dengan isim mausul kata satu. Dengan apa kita menyambut diri kita? Dengan kalimat aman. Jika masing-masing di antara kita yang melaksanakan puasa Ramadan menyambung diri dengan rukun iman kita, insya Allah kita pasti akan mampu membentuk jiwa kita menjadi jiwa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari kata sambung inilah berarti untuk usaha kita, bagaimana kita terus berusaha dan berusaha menyambung diri kita dengan iman. Maka jika kita memiliki telah bersambung dengan iman, maka bertanyalah pada diri kita, jika saya percaya kepada Allah dan saya mengetahui bahwa Allah Maha Melihat, bahwa Allah Maha Mendengar, bahwa Allah Maha Mengetahui, berarti apa yang saya ucapkan, apa yang ada di hati kita, apa yang saya perbuat didengar, berarti saya diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika saya termasuk orang-orang yang beriman, berarti saya yakin malaikat kiri kanan Rahim Akim tidak pernah meninggalkan saya. Berarti apapun yang saya lakukan, apapun yang ada dalam pikir dan hati saya, pasti juga dicatat oleh malaikat. Begitu juga dengan saya percaya kepada Al-Quran, berarti Al-Quran telah menjadi pedoman hidup dalam hidup saya. Maka begitu juga kita percaya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita terus menambah ilmu pengetahuan kita dari hadis-hadis baginda Rasul sehingga kita dapat meniru perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau saya termasuk orang yang beriman, percaya kepada hari akhirat, hari pembalasan, setiap amal perbuatan baik dan buruk pasti akan dibalas oleh Allah, dan saya pun akan pasti meninggal dunia. Dan ada alam yang disebut dengan barzah, ada yang disebut dengan mahsyar, ada yang disebut dengan mizan, ada yang disebut dengan yaumul hisab, ada yang disebut dengan ihdinas siratal mustaqim, dan sampai terdengar terakhir, selamatkah saya untuk masuk di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau terjeruskah saya ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila rukun iman ini telah menyatu dan telah masuk di pikir kita, insya Allah puasa yang akan kita laksanakan pada bulan Ramadan akan selamat. Begitu juga rukun iman yang enam, kadar Allah, berarti tidak ada yang perlu disebut, tidak ada yang perlu dijawab, tidak ada yang menjadi kebingungan kita. Kenapa? Karena apa yang terjadi tidak lepas daripada kadar Allah. Orang berbuat demikian begitu dan begini, itu pun juga kadar Allah. Kalau kita telah bertanam yakin kepada kadar Allah, insya Allah hati kita akan terpelihara, iman kita pun akan terpelihara, takwa kita pun akan masuk nilai intisalul nawafil wa ijtinabun nawahi, insya Allah. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, maka dari nilai-nilai ini insya Allah, dan bulan kita ini adalah bulan Sya'ban yang disebut dengan bulan tempat kita bersolawat. Bulan Mi'raj adalah
yang disebut dengan muhasabah fikriyah, tempat kita melantunkan Rabbana zalamna anfusana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dan bulan ini adalah bulannya Rasul, tempat kita memperbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan memasuki Ramadan, tempat kita memperbanyak membaca Al-Quran. Mudah-mudahan di dalam bulan Ramadan kita termasuk orang-orang yang mendapat rahmat, kita termasuk orang-orang yang mendapat maghfirah, dan kita pun termasuk orang-orang yang diampuni mendapat jaminan pembebasan dari api neraka. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita sama-sama berdoa semoga apa yang menjadi doa kita setiap saat, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fi wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على محمد. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, arsalahu bil huda wa dinil haqq. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, arsalahu bil huda wa dinil haqq, yudhhirahu 'ala dini kullihi, mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi idhnihi wa sirajan munira, wa basyiril mu'minina bi anna lahum min Allahi fadlan katsiran. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Ma'asyiral muslimin sidang rahimakumullah, marilah kita kembali meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna yang terkandung di dalam nilai intisarul awamir wajibinahum nawahi. Mudah-mudahan kita terdorong orang-orang yang diselamatkan oleh Allah dari keadaan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma shalli ala umuril muslimina ajma'in wa waffiqhum lima tuhibbu wa tardahu minna bil ibadi wal bilad ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'aziman yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa dhkurullaha akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la